Kita juga berdoa semoga segala ujian, khususnya penyakit yang tengah kita hadapi bersama saat ini, COVID-19 atau yang dikenal dengan Corona, diberikan kekuatan kita semua untuk menghadapi musibah ini. Khususnya saya ingin menghimbau kepada siapapun kita semua, ada dua hal yang penting kemudian kita maksimalkan terkait dengan kondisi kita, erat kaitannya dengan virus Corona yang sedang kita hadapi saat ini. Yang pertama, kita mesti sadar bahwa anatomi tubuh manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ini yang diinfokan dalam Al-Quran. Ada fisik, jasad, ada akal, ada roh. Ingat betul ini. Mungkin yang dipelajari di biologi, di kedokteran, itu hanya fokus kepada fisik saja. Anatomi fisik. Yang dipelajari di pengetahuan anatomi akal. Sedangkan roh, tempatnya bukan di pelajaran formal, tempatnya bukan di bidang kesehatan fisik. Ini terkait dengan nilai-nilai spiritual. Sedangkan penyakit biasanya menghantam pada 2 di antara 3 ini. Kalau bukan pada fisik, maka dia menghantam pada roh. Itu yang saling terkait berkelindan. Kalau penyakit akal, biasanya sifat penyakitnya datang dengan sifat malas. Malas baca, malas belajar, ya, malas mengkaji. Itu penyakit akal. Karena setiap bagian anatomi tubuh ini butuh masukan. Dia harus punya karbohidratnya, punya proteinnya, punya vitaminnya. Butuh masukan supaya dia berkembang dan kuat. Ya, fisik kita butuh makan. Maka turun ayat-ayat dalam Al-Quran seperti apa mengarahkan fisik untuk mendapatkan masukan-masukan yang terbaik untuk fisik. Quran surah kedua misalnya ayat 168, ayat 172, ya, dan turunan-turunan yang lainnya. Kata Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai semua manusia, jaga fisikmu, cari makan dengan baik. Tak semua yang diinginkan mesti dimakan. Cari yang engkau butuhkan, membuat fisikmu sehat dengan cara yang legal. Kalau tips Al-Quran ingin badannya sehat, badannya kuat, maka kata Allah diantaranya, apa fungsinya? Diturunkan ayat, kata Allah, tidak semua yang diinginkan mesti dimakan. Yang menyehatkan itu yang dikonsumsi. Tapi cari dengan cara yang benar. Jangan sampai Anda dapatkan dengan cara yang menyimpang. Kebutuhan fisik. Akal juga sama. Dia butuh masukan, butuh nutrisi. Tidak diberikan nutrisinya, maka akan tumpul bagian dari otak kita. Maka lemahlah kemudian cara berpikir seseorang, sulit mendapatkan pengetahuan. Apa makanannya? Turun ayat. Quran surah 96 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca bagian dari nutrisi akal. Turun ayat tentang mencari pengetahuan dengan cara yang benar. Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang ketika dia memenuhi bagian-bagian kebutuhan hidupnya. Tingkatkan imanmu. Yang kedua, tambahkan pengetahuan. Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, ayo belajar sampai paham, sampai mengerti. Kalau sudah pandai, balik ke kampung masing-masing, ajarkan orang di kampung supaya mendapatkan pengetahuan yang serupa. Nutrisi terkait akal. Ruh tidak banyak dipelajari. Sejak zaman Nabi, orang bertanya pada Nabi SAW, Muhammad, apa esensi roh? Bagaimana sifatnya? Bagaimana bentuknya? Apa nutrisinya? Turun Quran surah ke-17 ayat 85 untuk menjawabnya. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Muhammad SAW, mereka semua banyak bertanya kepadamu tentang esensi roh. Katakan pada mereka, roh itu urusanku. Semua infonya hanya dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Sedikit untuk urusan fisik, silakan. Ya, gali analisis terkait tentang fisik, bedah. Dapatkan kebutuhannya, teliti bagian-bagiannya, dapat kita infonya. Tentang akal silakan, temukan, kreasi. Dapatkan ciri-ciri pengetahuan yang baru, bidang-bidangnya, turunan-turunannya. Tapi ruh, kata Allah, hanya aku yang tahu nutrisinya. Maka diturunkanlah kemudian nutrisi ruh untuk menguatkan nilai spiritual seseorang yang bisa menguatkan fisik dan akalnya. Awas, hati-hati ya. Kalau fisiknya sakit, tapi ruhnya sehat, itu boleh jadi daya tahan tubuhnya semakin kuat.
Dalam arti bisa jadi walaupun fisiknya kurang sehat, tapi rohnya kuat, dia bisa menjalani kehidupan dengan baik. Tapi kalau rohnya sakit, walaupun fisiknya terlihat sehat, sesungguhnya dia dalam keadaan selemah-lemahnya dalam beraktivitas. Nanti kita akan buktikan. Ya, apa nutrisinya? Ibadah. Karena itu tidak ada nutrisi terbaik bagi roh kecuali ibadah. Untuk itulah kita diperintahkan sholat, diperintahkan mengaji, diperintahkan puasa, diperintahkan baca Al-Quran, diperintahkan tahajud. Apa esensinya? Untuk memberikan masukan kepada roh. Berikan makanannya supaya dia sehat. Berikan makanannya supaya dia kuat. Nah, apa kaitan dengan kondisi saat ini? Dari hal yang saya paparkan ini, teman-teman sekalian, maka kita bisa bersama-sama menghadapi, musibah yang tengah kita alami saat ini dengan virus corona. Kita bagi pada dua bagian. Pertama, secara fisik, rujuk Kementerian Kesehatan. Bagaimana informasi dari pemerintah yang disampaikan kepada kita, kita ikuti itu. Ya, perilaku hidup yang sehat. Ya, kemudian cari makanan yang dibutuhkan yang kuat, hindari begini begitu, tipsnya kita ikuti karena itu ikhtiar. Ya, ikhtiar secara fisikal yang kita bisa ikuti pedoman-pedomannya. Tapi ada bagian juga yang sangat penting yang terkait dengan pedoman roh. Karena sekuat-kuatnya fisik, kalau rohnya lemah, maka akan berpengaruh pada ketahanan fisiknya. Saya beri contoh sederhana begini. Fisiknya kelihatan sehat, tidak ada luka, nggak ada masalah, cuma rohnya sakit. Iri hati, dengki, perasaan pesimis, perasaan tak enak hati, itu ketika terjadi menimpa roh, dampaknya pasti akan hadir ke fisik. Sakit iri hati, hatinya rohnya yang sakit, fisiknya kuat, tapi makan jadi nggak enak, ketemu orang jadi nggak nyaman, tidur jadi nggak enak, terbawa ke fisik. Sebaliknya penyakit fisik, kalaupun rohnya bagus, fisiknya kena penyakit, tapi tetap beraktivitas, akan tetap semangat. Nabi Ayub itu kan serangan fisiknya kuat. Tapi karena kondisi rohnya kuat, untuk ibadah pun luar biasa. Baru saat kondisi penyakit mengganggu kepada ibadahnya, baru mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesembuhan. Baik, karena itu, terkait dengan ini, saya ingin memberikan pendekatan-pendekatan spiritual, bagaimana kita bisa menguatkan roh, sehingga daya tahan tubuh kita untuk terbantu, ya, bisa menguatkan diri, dan setidaknya membangun kepercayaan diri, agar kita tetap beraktivitas dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Ini penting saya sampaikan, karena beberapa pekan ini, saya menerima pesan, tidak hanya dari Indonesia, tapi dari saudara-saudari kita yang di luar negeri, khususnya di bilangan Korea, kemudian ada di Jepang, di beberapa tempat bahkan yang jangankan untuk ta'lim, untuk sekedar salat berjamaah pun sekarang belum diizinkan untuk berada di masjid atau di tempat-tempat terbuka karena dikhawatirkan tersebarnya dengan mudah virus COVID-19 ini. Ya, kita turut mendoakan insyaallah semoga Allah ringankan, mudahkan dan hilangkan penyakit yang dimaksudkan sehingga memudahkan saudara-saudari kita untuk beribadah kembali dengan baik. Ya, kemudian yang kedua saya ingin ajarkan zikir dalam Al-Quran yang bisa menguatkan roh tatkala dilanda penyakit-penyakit semacam yang kita hadapi pada saat ini. Satu, jika kita tidak tertimpa dengan penyakitnya, tapi khawatir itu hadir di lingkungan kita, maka diajarkan doa oleh Al-Quran terkait doa yang pernah dibacakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya terdapat di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Singkat, padat. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun aku sakit, apapun penyakitnya, pasti Allah akan menyembuhkan. Saya ulang ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun aku ditimpa penyakit, apapun penyakitnya, pasti Allah sembuhkan. Ini bentuknya fi'il madhi tapi maknanya mudhari'. Das ya? Kalaupun aku sakit, wa idza kalau ketemu fi'il madhi maknanya mudhari'. Sebaliknya, mudhari' ketemu dengan iz maknanya madhi. Idh yaqulu misalnya bertemu dengan fi'il mudhari maknanya madhi. Tapi kalau fi'il madhi bertemu dengan idza itu maknanya mudhari akan, belum kejadian. Ya, belum kejadian.
Jadi kalau Anda khawatir dengan hal-hal demikian, kata Al-Quran tetap optimis. Tetap semangat. Ya, jadi kalau ada penyakit, ada apapun di sekitaran kita, jangan sampai berhenti beraktivitas. Kalau menjadi epidemi, jadi wabah, kata Nabi, lakukan karantina. Benar yang dikerjakan sekarang. Yang sakit jangan datang ke tempat-tempat perkumpulan, jangan keluar dari wilayah, kata Nabi, tinggal di situ. Yang tak sakit jangan berkunjung ke situ. Nah, itu perintah yang Nabi sampaikan ketika menjadi kepala negara. Maka kalau sekarang kepala negara atau lewat kementerian menginformasikan, jangan dulu orang asing masuk ke sini. Atau yang kena penyakit jangan berbaur. Nah, itu bagus, kita ikuti. Ikuti. Sekarang DMI, Dewan Masjid Indonesia, memberikan pengumuman. Ada 6 poin di situ. Kita ikuti dengan baik. Ya, jadi kalau yang sedang sakit, sedang flu, batuk-batuk dan sebagainya, dirasakan bisa menular misalnya, maka tinggal di rumah. Sholat. Ya, jangan berbaur dulu, khawatir menular. Itu standar dalam hadis Nabi. Itu biasa. Tapi kalaupun Anda misalnya berhadapan dengan orang-orang dan belum tahu bagaimana penyebarannya, tindakan preventif penting, silakan mau pakai masker yang lain. Tapi keyakinan perlu dibangun. Kata Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yakin. Ingat, ajal tidak terkait dengan penyakit. Ajal itu terkait dengan maut. Ingat baik-baik. Ajal terkait dengan maut, bukan dengan penyakit. Ya, belum tentu Anda ditimpa penyakit langsung meninggal, belum tentu. Karena banyak orang sehat pun wafat seketika. Jadi gak ada kaitan penyakit dengan kematian. Ingat ya, kematian terkait dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada batas waktu hidupnya. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, maka tak bisa Anda mohon dimajukan, tak bisa pun dimundurkan. Nah, ayat ini ingin mengatakan sudah kalau mau itu urusan Allah. Mau dengan kematian, mau dengan maaf, mau dengan penyakit, mau dengan yang lainnya, kalau tiba ajal yang meninggal. Kalau belum tiba, ya nggak akan wafat. Makanya nggak usah terpikir bunuh diri, nggak ada kerjaan. Ya, minum baygon misalnya 1 kontainer, ya. Kalau belum tiba ajal, ya nggak akan wafat. Ya, jelas ya. Dan kalaupun sedang sakit, jangan dikait-kaitkan dengan kematian. Mungkin yang nengok meninggal duluan.